Kali ini kita akan menjelaskan tentang negara yang memiliki wilayah yang sangat mungil, yaitu San Marino. Di dalam negara ini mempunyai keunikan yang jarang orang tahu. Apa itu? Marino adalah negara terkecil 05 di dunia. Ada beberapa negara terkecil di bawahnya, yaitu Tuvalu, Monaco, Nauru, dan Vatikan. San Marino memiliki populasi penduduk yang rendah di antara negara-negara yang berdaulat setelah Nauru dan Tuvalu. San Marino juga memiliki luas wilayah 61 km persegi dan ditempati sekitar 33.000 penduduk. Didirikan pada tahun 31 Masehi, sistem pemerintah yang unik, Konstitusi San Marino menetapkan bentuk pemerintah parlementer dengan Dewan Agung dan Umum, berjumlah sekitar 60 anggota dan dipilih oleh orang dewasa setiap 5 tahun. Memiliki legislatif dan administrasi, di setiap 6 bulan mencalonkan 2 orang untuk menjadi kapten bupati. Keduanya memerintahkan secara bersamaan di masa jabatan hingga 6 bulan berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, mereka berhak mencalonkan lagi selama kurang lebih 3 tahun. Meskipun San Marino memiliki luas wilayah yang kecil, negara ini tidak mempunyai tempat bandara yang layak. San Marino sendiri hanya mempunyai tempat landasan helikopter. Tetapi uniknya negara ini malah memiliki lebih banyak mobil daripada jumlah manusianya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Italia yang mendaftarkan mobil mereka di negara ini, dikarenakan pajak di Italia sendiri cukup mahal. San Marino sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan bebas pajak untuk rakyatnya sendiri. Tapi di sisi lain dimanfaatkan oleh para mafia pajak. Orang-orang yang enggan membayar pajak menjadikan sebagai berangkas yang paling aman dari petugas pajak. Dengan ini menjadikan pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan dengan pemerintah San Marino. Dua negara tersebut bertukar informasi untuk mengatasi aset-aset perpajakan yang berusaha disembunyikan oleh oknum nakal dari Indonesia. Hubungan San Marino dan Italia sangatlah baik, terjalin sejak lama dikarenakan sejarah geografis. Negara kecil ini dikelilingi oleh wilayah Italia. Dua negara tersebut mensepakati perjanjian persahabatan, serta kerjasama sesuai yang diresmikan pada tahun 1939 dan diperbarui pada tahun 1971. Perjanjian ini mengatur aspek hubungan bilateral, contohnya seperti perekonomian, keamanan, sosial budaya dan kesehatan. San Marino sendiri mempunyai hubungan erat kepada Italia, dalam bidang olahraga yang sering mengirimkan para atlet-atletnya untuk ikut berkompetisi. Adapun seorang pembalap MotoGP yang bernama Valentino Rossi, yang lahir di Italia tempatnya di suatu kawasan dekat perbatasan San Marino, tempat itu bernama Tavulia. Walaupun negara Italia termasuk memiliki bidang olahraga aktif, namun tim sepak bola mereka mempunyai catatan buruk pada pertandingan Piala FIFA tahun 2021 kemarin. Berada di peringkat terbawah dan hanya memiliki 1 kemenangan dan 6 hasil imbang pada 31 tahun terakhir. San Marino adalah negara yang dikelilingi oleh wilayah Italia, dan juga satu-satunya negara kecil yang masih berjaya hingga saat ini. Negara tersebut juga menggunakan mata uang euro sebagai mata uang resmi. Dan negara ini juga menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Italia. Tingkat kesuburan penduduk San Marino berada di posisi terendah, di posisi ke-8 dengan rata-rata per wanita melahirkan 1-3 anak. Tetapi ada keunggulan tersendiri, di negara ini memiliki tingkat kriminalitas paling rendah, yaitu 0 per 100.000 orang. Meskipun jumlah mobilnya lebih banyak daripada manusianya, negara ini mempunyai jalan yang paling aman di dunia. Dan memiliki data riwayat berjumlah 0 kematian akibat kecelakaan di jalan. Dan juga hampir tidak memiliki kemacetan, terdapat pemandangan yang sangat indah dan juga memiliki nilai sejarah. Negara kecil ini mempunyai menara benteng yang terkenal, yaitu Torre Casta dan Rocca Guitar. Negara ini mempunyai museum yang dikenal sebagai Museum Lilin yang berdiri di atas gereja Romawi pada abad ke-4. San Marino juga memiliki sejarah panjang dan menarik. Menurut tradisi, negara ini didirikan oleh Santo Martinus pada tahun 31 Masehi. Martinus sendiri adalah seorang tukang batu yang melarikan diri dari Kaisar Romawi. Selanjutnya Martinus mendirikan komunitas spiritual yang ia pimpin. Meskipun diterpa banyak masalah,
negara ini berhasil mempertahankan kedaulatan pada tahun 1631, serta diakui sebagai negara merdeka oleh masa unifikasi Italia pada abad ke-19. Negara ini digunakan sebagai tempat pengungsian bagi orang-orang yang dipersekusi karena mendukung unifikasi. Atas bantuan tersebut, Italia menerima permintaan San Marino untuk tidak dipersatukan ke dalam Italia yang baru. Napoleon Bonaparte juga menolak untuk merebut negara San Marino, karena baginya negara ini adalah model bagi negara republik. Dengan itulah negara ini memiliki kedaulatan yang diakui dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari negara San Marino adalah, meskipun belum memiliki kategori negara maju, tapi di sisi lain masih bisa membantu yang lagi kesusahan, dan juga memaksimalkan sarana penduduknya agar hidup nyaman di negara tersebut.